Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Riro Lautobat dari SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang materi karakteristik personalitas seorang pemimpin. Materi ini lanjutan dari materi leadership yang pertama tentang karakter positif dan karakter negatif seorang pemimpin. Kemudian sekarang melanjutkan tentang karakteristik personalitas pemimpin itu sendiri. Seperti biasa guys, tolong like, subscribe, dan komen untuk video saya ini demi kesempurnaan video selanjutnya. Oke, seorang pemimpin harus mempunyai karakter yang terdiri dari 7. Ini Sun Tzu, kembali lagi literatur yang saya gunakan adalah Sun Tzu. Yang pertama tentang seorang pemimpin harus mempunyai karakter self confidence. Kemudian yang kedua self evaluation, yang ketiga moral courage, yang keempat justice and wisdom, yang kelima strictness and consistency, yang keenam emotional stability, dan yang terakhir low profile. Kita diskusikan satu persatu. Yang pertama self confidence. Self confidence itu bahasanya yang bisa kita ingeti bagaimana supaya kita bisa yakin diri adalah know your enemy. Kenalilah musuhmu. Ini bahasa Sun Tzu seperti ini. Kemudian know yourself. Kenali dirimu sendiri. And your victory will not be threatened. Dan kejayaanmu tidak akan terancam. Jadi mengenali musuhmu, mengenali dirimu sendiri, kemudian kejayaanmu tidak terancam. Seorang Sun Tzu, jenderal perang dari Tiongkok yang hidup beberapa tahun sebelum Masehi, sudah menerapkan prinsip bagaimana meyakinkan diri. Memang betul, kalau kita pengen mengetahui diri kita, maka kita harus mengetahui enemy dulu. Dalam artian bukan musuh atau orang lain, baru mengenali diri kita sendiri. Kalau di suatu peperangan kita pengen tahu kekuatan diri kita, maka kita harus tahu dulu kekuatan musuh. Kalau tahu kekuatan musuh, setelah tahu kita bisa menintrospeksi apa yang harus kita lakukan, know yourself. Setelah itu maka kejayaan kita tidak akan terancam. Contoh, saya contohkan yang mudah saja, biasanya ke manusia milenial ini. Suatu saat teman saya mau nembak pacarnya. Bagaimana yang dia lakukan adalah mengenali pacarnya terlebih dahulu, baik hobinya, kesukaannya, dan seterusnya. Kalau pacarnya sukanya Indomie, ya siap-siap. Oh, berarti nanti traktir Indomie. Sukanya jalan-jalan, ya siap-siap ajak jalan-jalan, seperti itu. Setelah mengetahui kesukaan daripada lawan jenisnya, maka baru know yourself. Kenalilah dirimu sendiri. Oh, berarti kalau begitu saya harus ajak jalan-jalan, seperti itu kira-kira. Karena dia sudah tahu enemy lawannya, maka dia sudah persiapkan untuk mengetahui dirinya sendiri. Agar apa? Agar kejayaannya tidak terancam.
Kalau cewek itu suka jalan-jalan, kemudian kita tahu, kita ajak jalan-jalan, maka kejayaan kita tidak akan terancam. Artinya dia kemungkinan menolaknya kecil, karena kesukaannya kita sudah fasilitasi. Kira-kira contoh mudahnya seperti itu. Ya, kalau di perang ya tadi sudah Sun Tzu sampaikan. Jadi pengenalan musuh, kemudian diri kita, dan kejayaan kita tidak akan terancam. Kita akan menang. Kemudian menambahkan Sun Tzu itu, know your weather, know your terrain, and your victory will be complete. Jadi kenalilah cuaca, suasana, kenalilah medan, maka dan your victory, kejayaanmu akan lengkap sudah. Setelah tahu musuh atau lawan kamu, ketahuilah diri kamu harus bagaimana, kejayaannya tidak terancam. Ditambah lagi, ketahuilah cuaca, medan, maka kejayaanmu akan lengkap. Kalau emang ini kita pakai, maka yakin diri kita akan meningkat. Self confidence kita akan meningkat. Oh, yakin. Lasardik sekarang, contoh, know your enemy, kenali peraturan Lasardik. Oh, harus pakai baju putih-putih. Oh, rambutnya harus gundul. Kenapa? Karena proses pembersihan ke arah yang lebih baik. Oh, kalau begitu teh kita harus lari kecil, dan seterusnya. Setelah tahu, maka kejayaan Anda tidak terancam. Salama, sudah jelas disuruh gundul, Anda tidak melaksanakan, maka Anda akan kena sanksi. Kenalilah suasana, kenalilah medan, maka kejayaan Anda akan lengkap. Yakin diri, oh berarti saya sudah bisa nih. Nah, ilmu ini bisa dipakai dalam segala kondisi. Ya, self confidence. Kemudian Sun Tzu menambahkan, tidak boleh in the conduct of war, one must not really want the enemy's failures to come. Jadi dalam melaksanakan peperangan itu seseorang tidak boleh mengandalkan atau mengharapkan terjadinya kesalahan pada musuh. Nggak boleh. Misalnya kita mau bertanding bola voli melawan sekolah mana, SMA mana. Nah, tim kita jangan berharap mudah-mudahan tim lawan itu ada yang sakit, ada kena hujan. Nah, tidak boleh berharap terjadinya kesalahan pada pihak musuh. Terus apa yang harus kita lakukan? But on one's readiness to engage him, one must not rely on the enemy's failures to attack. Melainkan apa? Kesiapan kita untuk menghadapinya. Seseorang tidak boleh mengandalkan kegagalan musuh dalam menyerang. Ini nggak boleh. Jadi kalau kita pengen yakin diri, kepercayaan muncul, ya harus persiapkan semuanya. Jangan berharap, nanti kalau saya tembak kayaknya nerima ini. Belum tentu. Mudah-mudahan nerima. Kita persiapan. Oh, nanti kalau saya ujian nggak usah belajar lah, mudah-mudahan aja. Ada kesalahan apa gitu, ada salah ketik, salah soal, salah tulis. Tidak boleh berharap seperti itu, ya. Harus kita siap, yakinkan diri kita. Oke, but one's ability to build on invincible defense, melainkan pada kemampuan kita untuk membangun pertahanan yang tak terkalahkan, harus kuat. Ini Sun Tzu menyampaikan. Jadi untuk menambah keyakinan diri, kita tidak boleh berharap kelemahan orang lain, tapi kita harus gigih membangun kemampuan pertahanan yang kuat supaya tidak terkalahkan. Kira-kira seperti itu. Ya, karakter personal yang pertama. Kemudian yang kedua, karakter personalnya dari John Aldair. If you can develop the insight to monitor your leadership performance, ya,
Apabila Anda dapat membangkitkan wawasan memonitor kemampuan Anda, then the mistake and failures, maka kesalahan-kesalahan dan values, kegagalan-kegagalan, will disclose positive lesson, akan memperlihatkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Semua kejadian yang kita lakukan, kesalahan, kegagalan, semuanya harus jadi pelajaran. Kalau bahasa Bang Haji Roma Irama, kira-kira jangan pernah masuk ke lubang yang sama. Itu namanya kegagalan yang sama. Berarti kita tidak bisa membuat mistake and values will disclose positive lesson. Tidak bisa membuat kesalahan-kesalahan kegagalan menjadi pelajaran. Artinya kesalahan boleh yang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau kesalahannya sama, itulah yang tidak. Berarti kita tidak melakukan karakter yang kedua adalah self evaluation, evaluasi diri. Makanya karakter ini harus ada di seorang pemimpin. Setelah yakin diri, maka kita harus evaluasi diri. Kemudian yang berikutnya adalah moral courage, keberanian moral. Setelah yakin diri, kemudian evaluasi diri, maka keberanian moralnya harus muncul. Kata Sun Tzu apa? He has the courage to make bold decision. Ini bahasa yang pentingnya di sini. Ya, and hence is willing to take risks when necessary. Jadi dia mempunyai keberanian untuk membuat keputusan yang tegas, dan karenanya mau ngambil resiko apabila diperlukan. Gak usah takut. Ya, makes bold decision, keputusan yang tegas, membuat keputusan yang tegas, yang bold, yang tebal, yang tegas. And hence is willing to ambil resiko, take risk ketika necessary, diperlukan. Jadi gak usah takut. Harus ada keberanian itu. Apalagi kalau benar. He's not afraid. Dalam kata lain, dia tidak takut. He's not afraid. Tidak takut of sticking his neck out for the right decision. Kehilangan lehernya untuk keputusan yang benar. Ini baru pemimpin yang good. Ya. Jadi tidak pernah takut mempertaruhkan lehernya demi keputusan yang benar, for the right decision. Kata Sun Tzu seperti itu. Nah, karakter ini yang ketiga ini harus bisa dilatih, dibina dalam diri kita. Kemudian justice and wisdom. Justice and wisdom adalah keadilan dan kebijaksanaan. Ini justice and wisdom both was used according weather and terrain. Jadi keadilan dan kebijaksanaan keduanya digunakan sesuai dengan kondisi. Jadi kapan kita menggunakan justice, kapan kita menggunakan wisdom, kapan kita harus adil kepada diri sendiri, kapan kita harus adil kepada orang lain, kapan kita harus adil kepada bawahan kita, kapan kita harus bijaksana, dan seterusnya. Jadi penempatannya kapan kita. Ya, we must know what will be used. Kenapa kita harus tahu kapan kita menggunakan itu? Karena kegagalan, kesalahan dapat berakibat pada kehidupan kita. Kesalahan kita menggunakan, kira-kira. Ya, contoh mudahnya, seorang pendidik menyampaikan tugas dikumpulkan besok. Kalau nggak besok, Anda tidak akan dapat nilai. Ternyata besoknya ada seorang murid yang tidak mengumpulkan. Dia memberikan alasan karena orang tuanya, ibunya dibawa ke UGD, ke rumah sakit, sampai pagi itu juga masih di rumah sakit. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa meletakkan kapan saya harus adil kepada murid itu, kapan kita harus bijaksana. Kalau kondisinya seperti itu, berarti yang kita gunakan adalah wisdom. Oke, Anda tidak mengerjakan tugas nggak apa-apa, karena kondisinya seperti itu. Setelah dilakukan check and recheck, kita tidak bisa harus adil dengan kondisi anak yang seperti itu, karena kondisi orang tuanya yang
sakit dibawa ke rumah sakit. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi kapan kita harus menggunakan keadilan, kapan kita harus kebijaksanaan. Next, guys, yang berikutnya adalah strictness and consistency. Jadi strictness itu ketegasan, ya. Konsisten. Biasanya ada orang tegas nggak konsisten. Ada orang konsisten tapi mencela-mencela ada. Makanya kapan kita bisa gunakan dua-duanya. Kata Sun Tzu, his exemplary strict lifestyle will instill discipline with the company and essential ingredient for high productivity. Teladannya, cara hidup yang tegas akan memberikan disiplin. Tegas akan memberikan disiplin yang sungguh-sungguh bagi suatu perusahaan. Sebuah unsur yang penting untuk produktivitas yang tinggi. Disiplin berawal dari tegas, dari strictness. Pada saat yang bersamaan, at same time, he willing to learn, is not afraid of losing face when people point out his weakness. Pada saat yang sama, dia mempunyai kemauan yang tinggi untuk belajar dan tidak takut kehilangan muka. Nggak usah gengsi ketika orang lain menunjukkan kelemahan. Apalagi Anda sebagai calon taruna, ya, kayak kita saja sebagai pendidik sering melakukan hal-hal yang tidak usah takut. Untuk meningkatkan produktivitas tidak usah malu. Bertanya tidak usah malu. Belajar tidak usah malu. Tidak usah takut kehilangan muka ketika orang melihat, oh ternyata bapak ini ternyata nggak bisa, ternyata tidak usah malu. Ini namanya tegas dan konsistensi. Jadi artinya belajar itu bisa seumur hidup, makanya betul, ya. Jadi belajar dari kecil sampai ke liang lahat emang harus kita lakukan, ya. Jadi untuk yang karakter ini emang kita tidak usah takut kehilangan muka ketika orang lain menunjukkan kelemahan. Next, berikutnya guys, emotional stability. Ini jadi John Adair. Jadi apabila Anda tidak dapat mengontrol diri Anda juga sepertinya tidak bisa mengontrol orang lain. Ya mudah. Jadi semua parameternya ada di diri kita. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, ya tidak akan bisa mengontrol orang lain. Ya, ledakan kemarahan tiba-tiba tidak akan merugikan apabila tidak ada hasutan. Pemimpin tidak perlu ditenangkan. Kemampuan untuk memberikan alasan dari kemarahan tersebut adalah penting. Jadi, pemimpin itu tidak usah harus ditenangkan. Tenang aja, nggak usah. Bisa tenang sendiri, kontrol emosional. Kemampuan untuk memberikan alasan dari kemarahan, disampaikan kenapa marah. Itu adalah penting. Alasannya apa? Makanya just controlling your tongue. Jaga lidah Anda. Yang terakhir adalah low profile. Ini ngambil dari Lao Tzu. Seorang pemimpin yang paling baik ketika orang hampir tidak mengetahui keberadaannya. Kata Lao Tzu begitu. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin ketika orang-orang nggak tahu ini di mana ini orang, keberadaannya seperti apa. Kalau bahasa sekarang jauh dari entertain, informasi tidak bisa kelacak. Itu pemimpin yang baik seperti itu. Kemudian pemimpin yang kurang baik ketika orang mentaati dan menyanjungnya, ini sudah boleh nggak baik tuh. Kata Lao Tzu. Dan pemimpin yang buruk ketika mereka sudah menghinanya. Bahasa kita, jika Anda gagal menghormati orang, if you fail to honor people, jika Anda gagal menghormati orang, they will fail to honor you. Mereka juga
akan gagal menghormati Anda. Di bahasa yang penting ini. Diterjemahkan, kalau kita pengen dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang lain. Ini bahasa dari, if you fail to honor people, they will fail to honor you. Tapi seorang pemimpin yang baik adalah yang berbicaranya sedikit ketika pekerjaannya telah selesai. Yang baik tuh. A good leader who talk little when his work is done. Berbicaranya sedikit setelah pekerjaannya selesai. Tujuannya terpenuhi dan mereka semua akan mengatakan kami ini. Nah, ini. Bukan karena saya. Ini maju karena saya. Ini itu karena saya. Udah, kalau udah ngomong begitu, itu berarti udah bukan pemimpin yang low profile. Kalau pemimpin yang low profile, ya, said we did this ourselves. Ini maju berkat kita bersama-sama. Bukan berkat saya doang, berkat kita semua. Pasti seperti itu bahasanya. Oke. Jadi kesimpulannya 7 karakter yang harus Anda miliki. Mudah-mudahan kita menjadi pemimpin adalah yakin diri, evaluasi diri, keberanian moral, keadilan dan kebijaksanaan, ketegasan dan konsistensi, stabilitas emosi dan rendah hati. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat diskusi ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk perbaikan video selanjutnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.